wabarakatuh. Saya Dede Musa, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok akan mereview jurnal untuk di salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Herlian, kemudian Yuni Kartika, dan saya sendiri Dede Musa, Putri Tresnawati, dan Margareta Sriasta. Di sini untuk jurnal pertama yang kami ambil yaitu berjudul Rekonstruksi Sistem Informasi Akuntansi pada PT Nurtiwi, yang ditulis oleh Beni Nurrohman, Nining Ika Wahyuni, Alwan Sri Kustono pada tahun 2019. Untuk permasalahan yang kami dapat di jurnal ini yaitu pencatatan dengan sistematis atas data-data transaksi yang ada serta penerapannya dalam perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Di sini PT Nurtiwi merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang air, yang proses sebagian besar perusahaan dasar dari kayu. Kemudian untuk solusi yang kami temui berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi yang saat ini sedang berjalan pada PT Nurtiwi. Kemudian bagaimana mengidentifikasi kelemahan sistem informasi akuntansi yang ada pada PT Nurtiwi, serta bagaimana rekonstruksi sistem informasi akuntansi yang baru. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, penelitian menganalisis dan merancang sistem informasi dengan membuat data pendukung dalam proses input data ke dalam sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi Jahir dalam bentuk Microsoft Excel untuk mempermudah direktur ataupun karyawan perusahaan dalam mengambil keputusan dan mempermudah membuat laporan keuangan untuk para investor dan pemerintah terkait laporan pajak serta akurat dan handal. Selanjutnya untuk data yang kami temui di jurnal ini, jenis data dalam penelitian yaitu berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Untuk data primer di penelitian ini adalah hasil dari pengamatan langsung dan wawancara terhadap sebagian unit kerja pada perusahaan dan dewan direksi. Sedangkan data sekundernya adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, data-data berupa catatan maupun dokumen dari PT Nurtiwi berupa data gambaran umum perusahaan meliputi sejarah, lokasi, struktur organisasi, data produk, serta informasi penjualan produk. Data sistem informasi akuntansi yang digunakan seperti jurnal pengeluaran kas buku besar bank, kartu persediaan, faktur pembelian dari supplier, kartu hutang, dan invoice penjualan. Selanjutnya untuk metode di dalam penelitian ini. Metode atau pendekatan yang digunakan di penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif yaitu desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Dan untuk hasil yang kami temui pada jurnal ini adalah rekonstruksi sistem informasi akuntansi pada PT Nurtiwi yang dilakukan lebih berfokus di bagian pembelian dan persediaan, disebabkan oleh banyak perusahaan yang muncul pada bagian tersebut. Yang pertama adalah menambah tenaga kerja 1 orang
untuk membantu administrasi dan keuangan dalam melakukan proses administratif perusahaan dan memasukkan data aplikasi Jahir Accounting, dokumen dan catatan akuntansi terutama kartu persediaan, kartu barang supplier, buku pembantu barang dalam proses pencatatannya harus tepat waktu agar informasi bisa digunakan secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan teman saya dan kita masuk ke jurnal selanjutnya, yaitu yang pertama penulis tahun dan judul. Di sini penulisnya kita bisa melihat Heri Herudin dan Lilis Saidah Nafisah. Di sini tahunnya Juli 2018 dan judulnya Analisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Studi pada Klinik Mitra Sehati Cibiru, Bandung. Di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya sistem informasi akuntansi terhadap perusahaan, baik instansi pemerintahan maupun swasta dan lembaga lainnya. Di sini, SIA ini berguna untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan membuat laporan-laporan kegiatan. Seperti kita lihat bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi pada pelayanan pada klinik Mitra Sehati masih jauh dan menjadi pusat perhatian, sehingga hal ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan untuk kepentingan masyarakat, di mana di sini kan kita menggunakan sistem informasi akuntansi untuk peningkatan kualitas pelayanan pada bagian-bagian administrasi, bagian poliklinik, maupun petugas rekam medis, sangat berguna. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa kita membahas jurnal analisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap peningkatan kualitas pelayanan studi pada klinik Mitra Sehati Cibiru, Bandung. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan. Kita melihat bahwa di sini kita membahas permasalahan seberapa besar pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada klinik Mitra Sehati Cibiru, Bandung. Di sini solusinya, kita solusi untuk melakukan pembenahan terhadap sistem informasi akuntansi harus lebih ditingkatkan dalam pelayanan kualitas klinik ini, yaitu untuk keandalan sistem yang berkualitas dan bisa diandalkan agar adanya pembenahan yang berkelanjutan, maka akan meningkatkan ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan sistem sehingga kualitas pelayanan akan lebih meningkat. Selanjutnya, data. Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini menyebarkan kuesioner kepada 35 orang responden yang merupakan pasien klinik Mitra Sehati. Dan terdapat 2 variabel penelitian dalam kuesioner yang disebarkan. Kita bisa lihat ini hasil pengumpulan datanya. Selanjutnya kita akan membahas metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di sini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi, SIA, dan kualitas pelayanan. Bisa kita lihat seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hasil. Dari hasil pengujian telah dilakukan analisis terhadap kuesioner penelitian yang menjadi instrumen dalam penelitian ini. Hasil pengujian validitas menyatakan bahwa seluruh pertanyaan yang mewakili setiap indikator memenuhi syarat validitas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sangat bergunanya sistem informasi akuntansi terhadap pelayanan klinik. Di sini kita bisa melihat
sehingga hasil penelitian ini dapat mewakili populasi di mana sampel diambil semakin baik sistem informasi akuntansi, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Dan kita bisa melihat seberapa besar pentingnya sistem informasi akuntansi pada pelayanan klinik ini. Saya Yuni Kartika akan melanjutkan penjelasan dari Herlin Aprilianti, yaitu penulis tahun dan judul jurnal. Penulis tahunnya yaitu Jupri Dharma dan Gapar Sala dengan tahun jurnalnya yaitu tahun 2020. Judul jurnalnya yaitu Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahannya yaitu dalam laporan keuangannya tidak tepat waktu dan telat dalam penyusunan laporan keuangannya, yaitu laporan keuangannya kepada BPK. Selain itu, informasi akuntansi dinilai belum akurat. Catatan dan fisik saldonya lebih dalam laporan keuangan pemerintah pusat tidak akurat. Solusinya yaitu baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerjasama dalam satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan dan melaporkan transaksi serta menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, data. Di sini menggunakan data nilai average variance extracted dengan bersingkat AV dan composite reliability yang bersingkat dengan CR. Berdasarkan data di atas ini, terlihat nilai AV seluruh dimensi berada di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas kuesioner sudah terpenuhi. Selanjutnya, metode. Metode ini menggunakan metode super, yaitu pengguna sistem informasi akuntansi di Kementerian dan Lembaga Negara Republik Indonesia. Yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan kuesioner yang mencakup dua bagian, yaitu kualitas sistem informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Menjadi sangat untuk memeriksa tanggapan peserta terhadap pernyataan kuesioner yang akan digunakan sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, hasil. Di hasilnya yaitu dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi di pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang telah menemukan bukti adanya pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kualitas informasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya hanya menggunakan satu faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Di sini ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu kualitas informasi akuntansi lebih banyak direfleksikan oleh dimensi kelengkapan dan semua informasi yang dibutuhkan sebesar 0,832 dengan nilai rata-rata 3,66 masuk dalam kategori cukup. Dan kelemahannya yaitu reliabilitas sistem informasi akuntansi masih belum sesuai harapan dan menyatakan permasalahan di pemerintahan, yaitu aplikasi sistem komputer belum mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan banyak faktor fiktif sehingga pencatatan. Penulis tahun dan judul. Di sini judulnya Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. Tahun 2020 dengan penulis Jupri Dharma dan Gapar Sala.
Permasalahan dan solusi. Permasalahan informasi akuntansi yang tertuang dalam laporan keuangan tidak tepat waktu. 7 satuan kerja perangkat daerah SKPP telat dalam penyusunan laporan keuangan. Suatu kerja perangkat daerah harus serius menyelesaikan laporan keuangan daerah agar tidak telat penyampaian kepada Badan Pemeriksaan Keuangan. Solusi: kualitas sistem informasi akuntansi menggambarkan kualitas pengolahan akuntansi dalam sistem akuntansi tersebut. Data proses hasil informasi akuntansi keuangan. Proses ini didefinisikan sebagai siklus pengolahan informasi akuntansi keuangan. Siklus pengolahan informasi akuntansi keuangan terdiri dari 4 operasi, yaitu dari input, proses, output, dan penyimpanan. Metodologi penelitian ini menggunakan metode survei populasi. Dalam penelitian ini yaitu pengguna sistem informasi akuntansi di kementerian dan lembaga negara Republik Indonesia. Hasil penelitian responden dalam penelitian ini sebanyak 76 orang, terdiri dari sebanyak 46 orang laki-laki dengan 60,50% dan 30 perempuan dengan 39,50%. Responden berusia 20-28 tahun sebanyak 12 orang dengan 15,79%, berusia 30-39 tahun sebanyak 38 orang dengan 50%, yang berusia 40-45 tahun sebanyak 12 orang dengan 15,75%, dan berusia 50 tahun ke atas sebanyak 14 orang dengan 18,42%. Latar belakang bidang akuntansi sebanyak 44 orang dengan 57,98%. Di atas bidang ekonomi non-akuntansi sebanyak 15 orang dengan 19,74%. Dan bidang non-ekonomi sebanyak 17 orang dengan 22,37%. Dan kelebihan dari jurnal ini adalah pemmodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Dan kekurangan dari jurnal ini adalah penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya hanya menggunakan satu faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi, menggunakan sampel dan jumlah relatif kecil. Baiklah, di sini saya Margareta Sri Astuti akan menjelaskan tentang jurnal pengaruh akuntansi manajemen, kualitas informasi, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu terhadap kinerja keuangan PT Surya Sukses. Yang pertama, kita masuk ke permasalahan. Manajemen mencakup 2 dimensi, yaitu dimensi biaya, memberikan informasi biaya pelanggan dan pemasok. Seperti yang ada dijelaskan di sini. Lalu yang kedua, ada dimensi proses, memberikan informasi apa yang dilakukan, mengapa harus dilaksanakan, bagaimana sebaiknya suatu aktivitas dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi biaya. Lalu yang kedua ada solusi, kita bisa menggunakan akuntansi manajemen untuk jaringan penghubung yang sistematis dalam pengujian informasi. Lalu lanjut kita masuk ke data.
Data di sini contohnya bisa menggunakan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis secara efektif, tepat waktu, dalam arti kemampuan para manajemen untuk merespons secara tepat suatu peristiwa. Lalu kita lanjut ke metode. Di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini adalah kualitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah level manajerial tingkat menengah PT Surya Sukses. Di PT Surya Sukses yang berjumlah 35 orang pada tahun 2014. Sini ada contoh-contoh variabel. Yang pertama ada akuntansi manajemen, yang kedua ada kualitas informasi, ketiga ada efisiensi biaya, keempat ada ketepatan waktu, dan yang kelima ada kinerja keuangan. Lanjut ke hasil, contohnya seperti ada uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran atau tidak. Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi dapat mengikuti sebaran normal. Yang satu, jika ada signifikan atau nilai probabilitasnya kurang dari 5%, maka distribusi adalah tidak normal. Yang kedua, jika ada signifikan atau nilai probabilitasnya lebih dari 5%, maka distribusi adalah normal. Baiklah, sekian dan terima kasih.